Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zalfana Auraljanti sebagai moderator kelompok 10. Di sini kami akan membahas tentang sistem pencernaan. Anggota kelompok kami terdiri dari yang pertama, Aulia Solehah dengan NPM 2422011098. Yang kedua, Monita Yana Safrin Senova dengan NPM 2422011099. Yang ketiga, Wulan Widya Stutik dengan NPM 2422011100. Yang keempat, Merinda Anggia Rahmawati dengan NPM 2422011101. Yang kelima, Naila Ramadhani Herman dengan NPM 2422011102. Yang keenam, Hazimah Putri Utami dengan NPM 2422011103. Yang ketujuh yaitu saya sendiri, Zalfanaura Dujayanti dengan NPM 2422011104. Yang kedelapan, Mufli Aziz Hakim dengan NPM 2422011105. Yang kesembilan, Nafira Meisyafani dengan NPM 2422011106. Yang kesepuluh, Nadia Helwa Zuleika Rahim dengan NPM 2422011108. Baik, mari kita mulai penjelasan mengenai bagaimana sistem pencernaan bekerja dan pentingnya bagi tubuh kita. Saya Aulia Soleha dengan NPM 2422011098. Di sini saya akan menjelaskan dari nomor 1 hingga nomor 3. Yang pertama itu ada kelenjar polaroid. Kelenjar polaroid itu terletak pada bagian depan telinga yang berfungsi sebagai menghasilkan air liur dalam jumlah besar. Yang kedua, mengandung amilase yang memecah karbohidrat. Dan yang ketiga, menjaga kelembapan dan melindungi jaringan mulut dari iritasi. Dan yang keempat itu memfasilitasi proses pencernaan makanan. Dan yang kedua ada sublingual gland yang berfungsi sebagai menghasilkan air liur dalam jumlah lebih kecil namun kaya akan mukus. Yang kedua berperan dalam melarutkan zat makanan untuk merangsang indera perasa. Dan yang ketiga membantu menjaga kelembapan di area bawah lidah. Dan yang keempat berkontribusi pada proses pencernaan awal. Dan yang terakhir yang nomor 3 itu ada submandibular gland. Submandibular itu terletak pada bagian bawah rahang dan fungsinya yaitu menghasilkan air liur yang lebih kental dibandingkan kelenjar polaroid. Dan yang kedua itu mengandung enzim pencernaan yang mendukung pemecahan makanan. Yang ketiga itu membantu menjaga kelembapan di mulut dan tenggorokan. Dan yang keempat itu ada membersihkan sisa makanan bakteri dari gigi. Dan seterusnya akan dijelaskan kepada teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Monita Yana Safrin Senova dengan NPM 2422011099. Yang keempat, faring. Fungsi faring ini membantu mengeluarkan udara ke paru-paru dan makanan serta cairan ke lambung. Yang kelima, trakea. Fungsi trakea ini mengalirkan udara masuk dan keluar dari paru-paru. Yang keenam, esofagus. Fungsi esofagus ini menyalurkan makanan dan cairan dari tenggorokan ke lambung. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Wulan Widya Stutik dengan NPM 2422011100. Di sini saya akan menjelaskan 3 sistem pencernaan, yaitu lambung, diafragma, dan limpa. Lambung adalah otot berongga berbentuk kantung yang terletak di atas perut dan di bawah diafragma. Fungsi lambung untuk sistem pencernaan adalah menyimpan makanan sebelum dilakukan pengolahan dan mengolah makanan. Diafragma adalah otot berbentuk kubah yang memisahkan rongga dada dari rongga perut. Fungsi diafragma untuk sistem pencernaan adalah untuk meningkatkan tekanan dalam perut yang membantu mengeluarkan urin dan feses dan berfungsi untuk mencegah naiknya asam lambung ke kerongkongan.
Limpa adalah organ kecil yang terletak di dalam tulang rusuk kiri tepat di atas perut. Limpa merupakan bagian dari sistem limfatik yang merupakan bagian dari sistem kekebalan tubuh. Fungsi limpa untuk pencernaan manusia adalah menyimpan dan menyaring darah serta menghasilkan sel darah putih yang melindungi kita dari infeksi. Hati atau liver adalah organ terbesar dalam sistem pencernaan. Hati berperan dalam detoksifikasi dan produksi protein. Hati membantu memecah lemak dengan menghasilkan empedu, membersihkan darah dari racun dan obat-obatan. Kantung empedu adalah organ berbentuk buah air yang berfungsi menyimpan dan mengkonsentrasi empedu sebelum diekskresikan ke dalam usus 12 jari untuk membantu proses pencernaan lemak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Ramadhani Herman dengan NPM 2422011102. Selanjutnya adalah nomor 12. 12 adalah duodenum atau usus 12 jari, yaitu bagian awal dari usus yang halus yang berbentuk huruf C dan terletak di antara lambung dan usus kosong. Duodenum memiliki panjang sekitar 20-25 cm dan merupakan bagian terpendek dari usus halus. Fungsinya adalah tempat awal penyerapan makanan. Selanjutnya nomor 13 adalah saluran empedu yang membawa empedu dari kantong empedu ke usus 12 jari. Saluran empedu merupakan bagian dari sistem empedu yang juga terdiri dari kantong empedu dan organ-organ lain dalam sistem pencernaan. Fungsinya adalah mengalirkan empedu dari kantong empedu ke usus 12 jari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hazimah Putri Utami, NPM 2422011103. Di sini saya akan menjelaskan bagian pankreas dan usus besar. Yang pertama adalah pankreas, yaitu organ yang berada di belakang perut. Pankreas ini memiliki 3 enzim, yaitu yang pertama enzim amilase untuk membantu memecah karbohidrat menjadi gula sederhana, lalu enzim lipase membantu memecah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Lalu yang ketiga, enzim protease yang membantu memecah protein menjadi asam amino. Lalu, pankreas memiliki 2 hormon yang penting untuk mengatur kadar gula. Yang pertama yaitu insulin untuk menurunkan kadar gula darah dengan cara membantu sel-sel tubuh menyerap glukosa. Lalu, glucagon yang menaikkan kadar gula darah dengan cara merangsang hati untuk melepaskan glukosa ke dalam tubuh. Lalu bagian kedua adalah usus besar. Usus besar ini dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama sekom, yaitu ujung atas usus besar yang letaknya bergabungan antara usus besar dan usus kecil. Lalu yang kedua adalah kolon, bagian terpanjang dari usus besar. Dibagi menjadi 3, yaitu ascendent, transversal, dan descendent. Lalu yang ketiga, rektun. Rektun adalah bagian terakhir tempat feses disimpan sebelum keluar. Lalu, yang keempat adalah anus, lubang di ujung usus besar untuk keluar feses. Organ usus besar adalah organ panjang berliku-liku di bagian bawah perut. Lalu, usus besar berfungsi untuk menyerap air dan garam dari makanan yang telah dicerna. Air dan garam yang diserap oleh usus besar akan digunakan untuk tubuh untuk menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit. Feses yang dihasilkan oleh usus besar terdiri dari sisa-sisa makanan yang tidak dapat dicerna oleh tubuh, bakteri yang hidup di usus besar, dan sel-sel yang mati. Feses dikeluarkan dari tubuh melalui anus. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan, saya Zalfana Aurarjanti dengan NPM 2422011104. Untuk nomor 16 yaitu kolon ascendent. Kolon ascendent adalah bagian dari usus besar yang terletak di sisi kanan perut dan berfungsi untuk menyerap air serta elektrolit dari sisa makanan yang masuk dari usus halus.
Bagian ini memanjang dari sekum hingga kolon transversum. Untuk nomor 17 yaitu ileum. Ileum adalah bagian terakhir dari usus halus yang terletak setelah jejunum dan sebelum masuk ke usus besar atau sekum. Fungsi utama ileum adalah menyerap nutrisi, vitamin B12, dan garam empedu dari sisa makanan yang belum diserap di bagian usus sebelumnya. Ileum memiliki permukaan yang berlipat-lipat dengan banyak fili kecil untuk memaksimalkan penyerapan nutrisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muklias Hakim dengan NPM 242201105. Di sini saya akan menjelaskan bagian nomor 18 dan 19. Yang ke-18 itu adalah sekum. Sekum adalah bagian pertama dari usus besar yang berbentuk kantong dan berfungsi untuk menghubungkan usus halus dengan usus besar. Sekum memiliki panjang sekitar 8 cm dan terletak di bawah garis melintang yang melewati tepat di atas katup ileosekal. Yang ke-19 itu adalah umbai cacing atau appendix. Umbai cacing atau appendix adalah organ tambahan pada usus buntu. Infeksi pada organ ini disebut appendicitis atau kadang umbai cacing. Appendicitis yang parah dapat menyebabkan appendix pecah dan membentuk nanah di dalam rongga abdomen atau peritonitis. Selanjutnya nomor 20 yaitu bagian descendant colon yang berfungsi untuk melanjutkan proses mengubah sisa makanan menjadi kotoran atau feses. Yang selanjutnya nomor 21 bagian sigmoid colon yang berfungsi untuk tempat menampung feses yang sebelum dikeluarkan ke rektum. Halo, hai, perkenalkan nama saya Nadia Hello Zuleka Rahim dengan NPM 242201108. Saya akan menjelaskan tentang rektum dan anus. Di sini kita akan menjelaskan tentang rektum terlebih dahulu. Rektum ialah bagian akhir dari usus besar. Dan anus itu lubang di ujung bawah rektum, seperti tempat feses dikeluarkan dari tubuh. Sebelum feses dikeluarkan dari tubuh melalui anus, feses akan disimpan terlebih dahulu dalam rektum. Dalam rektum, sensor akan mengirimkan sinyal ke otak untuk memutuskan apakah ingin dikeluarkan atau tidak. Dan jika ingin dikeluarkan, maka otot-otot yang di sekitar rektum akan berkontraksi untuk mengeluarkan feses melalui anus. Cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.